Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febri Pranoto, NIM 17282. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana kisah perjuangan Imam Syafi'i menuntut ilmu. Imam Syafi'i ketika berguru di kota Mekah, beliau disuruh oleh gurunya, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semua sudah kuajarkan kepadamu." Imam Syafi'i pun menuruti perkataan gurunya dan berpamitan kepada ibunya. Berkatalah ibundanya, "Nak, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita ketemu nanti di akhirat." Maka Imam Syafi'i pun berangkat ke Madinah, mencari guru untuk belajar. Saat itu usianya masih sangat muda. Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik. Tak butuh waktu lama bagi Imam Syafi'i untuk menyerap ilmu dari Imam Malik, sehingga semua orang terkagum-kagum dibuatnya. Termaksud sang guru yang pada saat itu adalah ulama tertinggi di Madinah, tampuknya kutub Hijaz, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan Imam Malik. Selesai di Madinah, Imam Syafi'i masih melanjutkan pencarian ilmunya ke Irak. Irak saat itu juga merupakan salah satu kutub ilmu se-Islam selain Madinah, karena di sana ada Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Jadi masa itu terdapat dua kutub ilmu Islam, yaitu kutub Hijaz, di mana Imam Malik sebagai maha gurunya, dan ada kutub Baghdad di mana Imam Hanafi sebagai maha gurunya. Berangkatlah Imam Syafi'i mengembara ke Irak, dan Imam Syafi'i menimba ilmu di sana kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang, karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan cerdas, sehingga dalam waktu singkat, beliau sudah diminta untuk mengajar. 1 murid, 2 murid, 3 murid, sampai ribuan murid berbondong-bondong datang untuk berguru kepadanya. Hingga beliau pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak dan Hijaz pada waktu itu. Ketika musim haji datang, ibunya Imam Syafi'i selalu menunaikan haji. Suatu ketika musim haji di Masjidil Haram, ada sebuah pengajian besar, yang mana pengajian dipimpin oleh seorang ulama besar yang dari Irak. Ulama besar dari Irak ini dalam ceramahnya sebentar-bentar berkata, "Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Telah berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya Imam Syafi'i yang juga turut mendengar pengajian itu bertanya-tanya, "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang disebut guru besar itu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana?" Karena Muhammad adalah anaknya dan Idris adalah nama suaminya. Maka bertanyalah ibunya kepada ulama besar tadi, "Wahai Syekh, maaf saya bertanya, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Dengan bangga, kiai besar itu berkata, "Dia adalah guruku, seorang ulama besar dari Irak yang berasal dari kota Mekah." Mendengar jawaban itu, ibundanya Imam Syafi'i terkejut, karena setahu beliau, tak ada nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Mekah ini, selain dari anaknya. Maka ibunya Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Mendengar jawaban itu, kiai besar itu pun terkejut. "Benarkah itu wahai ibu? Ibunya Imam Syafi'i masih ada?" "Benar wahai Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Maka beliau pun hormat kepada ibu Imam Syafi'i tersebut. Setelah bercerita banyak, Syekh dari Irak tadi pun bertanya, "Lalu apa pesanmu untuk Imam Syafi'i wahai ibu?"
Katakanlah pada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah sekarang, ia boleh pulang. Setelah sampai ke Irak, maka pesan pun disampaikan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, ibumu berpesan, jika Imam ingin pulang ke Mekah sekarang, Imam boleh pulang. Maka Imam Syafi'i pun bergegas ingin pulang. Sudah sangat rindu kepada ibundanya tercinta. Namun di sisi lain, masyarakat begitu berat melepaskan sang imam. Namun berat hati, dengan perasaan penuh haru, mereka pun rela melepaskan Imam Syafi'i untuk pulang. Karena mereka semua cinta kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i merupakan ulama besar, maka saat Imam Syafi'i ingin pulang, mereka banyak sekali memberikan bekal kepada Imam Syafi'i. Di antaranya, banyak yang memberikan onta hingga Imam Syafi'i mendapatkan ratusan onta yang mana masing-masing onta terdapat isi bekal dan kekayaan masing-masing di punggungnya. Imam Syafi'i terkejut melihat bekal yang diberikan kepadanya. Hampir semua orang memberikan bekal. Imam Syafi'i pun pulang menuju Mekah. Dikawal oleh beberapa orang muridnya, berikut ratusan ontanya. Sesampainya di pinggiran kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh salah seorang muridnya untuk menemui ibunya dan mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah hampir ke Mekah. Muridnya pun mendatangi ibu Imam Syafi'i dan mengetuk pintunya. Setelah dibuka, ibunya bertanya, "Siapa engkau?" "Saya murid Imam Syafi'i," jawab murid Imam Syafi'i itu. "Ada apa?" tanya ibunya. "Imam Syafi'i dalam perjalanan pulang ke sini dan sekarang berada di pinggiran kota Mekah," jawab muridnya lagi. "Apa saja yang dibawa Imam Syafi'i?" tanya ibunya. Si murid tersebut dengan bangga menjawab, "Imam Syafi'i datang dengan membawa ratusan onta dan harta," berharap ibunya Imam Syafi'i menjadi senang saat mendengarnya. Bukannya senang, ibunya Imam Syafi'i malah marah. "Apa? Syafi'i membawa banyak unta. Aku menyuruhnya berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan pada Syafi'i bahwa dia tak boleh pulang ke rumah." Tegas ibunya menutup pintu dengan marah. Dan muridnya Imam Syafi'i pun terkejut. Maka dengan perasaan yang serba salah, muridnya tersebut menyampaikan pesan ibunya kepada Imam Syafi'i. Ketika mendengar pesan tersebut, Imam Syafi'i gemetar dan ketakutan. Imam Syafi'i pun memerintahkan kepada muridnya untuk mengumpulkan warga miskin yang ada di kota Mekah. Lalu semua onta berikut hartanya diberikan kepada warga Mekah hingga tak tersisa. Yang tersisa hanyalah kitabnya saja. Maka si murid tadi pun disuruh kembali menemui sang ibu. Sesampainya di rumah, murid tadi menceritakan kepada sang ibu bahwa semua onta dan hartanya sudah dibagikan kepada warga Mekah, dan yang tersisa hanyalah kitab dan ilmunya saja. Maka Imam Syafi'i pun diperbolehkan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Dari penggalan cerita tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwasanya umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu akan memberikan manfaat kepada yang mempelajarinya. Maka kemudian muncul istilah, carilah ilmu ke negeri seberang. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.